Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathur akan mempresentasikan analisa SWOT PT Sido Muncul Tbk. Mata kuliah Bu Bening. Nama perusahaan PT Sido Muncul Tbk. Kode Sido Muncul. Alamat perusahaan Jalan Klaten, Trenggulun, Semarang. Papan utama, bidang usaha utama minuman dan jamu herbal. Sektor consumer goods industry. Subsektor medicinal in health. Tahun berdiri 1951. Kegiatan usaha perseroan, jenis perusahaan industri. Oke, gambaran umum perusahaan. Nama Sido Muncul yang memiliki arti impian yang terwujud. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, di mana seluruh usaha dan aset dari CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul digabungkan ke dalam dan dilanjutkan oleh perseroan terbatas tersebut. Adapun perusahaan saat ini menjadi induk dari 3 anak usaha, yaitu PT Berlico Mulia Farma di bidang farmasi, PT Muncul Mekar di bidang perdagangan, dan PT Semarang Herbal Indoplan di bidang pengolahan bahan-bahan herbal. Visi misi PT Sido Muncul Tbk. Visinya yaitu menjadi industri jamu yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Misinya yaitu meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional, mengembangkan riset atau penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dengan bahan-bahan alami, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan pengobatan secara tradisional, ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih berperan dalam pengembangan pengobatan tradisional. Contoh beberapa produk Sido Muncul. Di tengah situasi penuh tantangan, Sido Muncul dapat menjadi momentum pertumbuhannya dengan membukukan penjualan sebesar 2,57 triliun, naik 0,5% dari 2,56 triliun pada tahun 2016. Segmen jamu herbal dan suplemen kontribusi sebesar 66% dari total pendapatan. Sedangkan segmen makanan dan minuman dan segmen farmasi masing-masing berkontribusi sebesar 31% dan 3%. Analisis SWOT. Strength, keunggulan pada produk, pemimpin pasar produk jamu herbal di Indonesia. Kemudian produk herbal alami, minim efek samping, kekuatan brand. Selanjutnya pangsa pasar luas meliputi Asia Tenggara dan Afrika. Weakness sebagai berikut: pengembangan produk cenderung lambat, produk secara spesifik belum populer di pasar inteng. Persepsi yang masih kurang baik dari masyarakat akan produk herbal, terbatas pada 2 brand utama saja, Tolak Angin dan Kuku Bima Energi, belum memiliki channel khusus untuk pasar Timur Tengah. Opportunity. Perusahaan telah terintegrasi sehingga terbuka peluang untuk pengembangan produk. Telah teruji klinis akan khasiat dan keamanannya, dapat melakukan pengujian lanjutan yang lebih komprehensif. Terbuka ruang untuk brand lainnya berkembang, Tolak Angin Anak, Tolak Angin Lingu, dan sebagainya. Pengalaman membuka pasar di Afrika dan Asia Tenggara, jika mengalami kegagalan dapat mengalihkan penjualan di kawasan lainnya. Pengembangan produk sulit diterima masyarakat, biaya pengujian tinggi, dan hasil tidak diterima dengan baik oleh konsumen. Brand lainnya sangat sulit untuk populer sebagaimana Tolak Angin dan Kuku Bima. Produk ditolak pasar, biaya ekspansi membengkak akibat strategi yang salah. Analisis SWOT yang disusun berfokus pada 4 pembahasan utama, yaitu terkait keunggulan produk, citra produk herbal, dan gaya hidup sehat, brand atau merek, dan pangsa pasar.
Strategi penguatan ekuitas merek. Promosi. Tujuan strategi promosi untuk mengelola komunikatif organisasi. Inisiatif mengkoordinasi dan mengintegrasikan periklanan personalisasi. Promosi penjualan, pemasaran interaktif, pemasaran langsung, dan pengikut publik. Strategi promosi faktor penting pendorong penjualan dari produk agar lebih cermat dalam menentukan strategi promosinya terlebih ketika hendak memasuki pasar baru. Strategi periklanan. Tujuan dari periklanan itu sendiri berfokus pada pengenalan kebutuhan dan pengenalan merek. Setelah mengetahui tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya adalah terkait strategi kreatif. Strategi kreatif ditentukan oleh target pasar dan pemosisian yang diinginkan untuk produk atau merek. Tujuan dari kreativitas ini adalah untuk mengomunikasi pemosisian yang dimaksud secara efektif kepada pelanggan dan pihak lainnya yang mempengaruhi pembelian merek tertentu. Promosi penjualan. Aktivitas promosi penjualan memberikan nilai lebih atau insentif bagi pelanggan dan pelaku rantai nilai. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mendorong penjualan. Berbagai aktivitas dapat menjadi bagian dari program promosi seperti pameran perdagangan, baik yang diinisiasi oleh asosiasi maupun oleh pemerintah, tampilan pembelian, point of display, program pengakuan, misalnya penghargaan bagi pemasok terbaik, display pada titik penjualan, dan sampel gratis. Program promosi penjualan mencakup 3 kategori utama: insentif, penetapan harga promosi, dan aktivitas yang memberikan informasi. Strategi digital. Strategi pemasaran berbasis digital menjadi pilihan karena dalam pemilihan media digital, maka perusahaan perlu melakukan riset kembali untuk menyesuaikan dengan budaya lain. Strategi digital dapat ditujukan untuk membentuk opini sosial. Selanjutnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan konten kreator lokal dalam menyusun program pemasaran kreatif, dan konten tersebut akan dipasang atau ditempatkan di beberapa fasilitas strategis seperti bandara dan area komersil lainnya. Penentuan harga. Poin penting bagi perusahaan terutama ketika hendak masuk ke pasar global, khususnya pasar baru. Regulasi terkait penetapan harga berbeda dengan tiap negara. Jika di Amerika Serikat lebih bebas dalam penetapannya. Tidak begitu dengan yang terjadi di Asia dan beberapa negara lainnya, yang turut diatur secara lebih ketat oleh pemerintah, sehingga sangat penting untuk perusahaan mengetahui karakter dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Terdapat 3 strategi, yaitu pendekatan berorientasi biaya, pendekatan berorientasi kompetisi, pendekatan berorientasi permintaan. Rekomendasi strategik implement departemen biaya yang diperlukan, target waktu capaian. Strategi memiliki pasar yang kami tawarkan adalah strategi ekspor, mengingat core produk begitu identik dengan unsur lokal khas Indonesia yang sangat sulit apabila hendak berproduksi atau direplikasi di negara tinteng. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk menjalankan strategi joint venture dengan perusahaan lokal apabila permasalahan bahan baku dan standar produk dapat diselesaikan. Berikut bisa kita lihat di sini, kita lihat laporan keuangan, liabilitas dan ekuitas dari PT Sido Muncul periode 2017 dan periode 2018. Total liabilitas 2017 262.333. Namun total liabilitas di 2018 yaitu 435.014. Ekuitas yang dapat diatribuskan kepada pemilik. Total ekuitas 2,895,865 di tahun 2017. Namun di tahun 2018 2,902.614.
Di sini dapat kita lihat return on investment PT sudah muncul di periode 2017 dan 2018. Di sini dapat kita lihat pendapatan penjualan di tahun 2017 dan 2018, biaya investasi awal 2017, 2018, total penjualan dan investasi awal 2017, 2018. Yang pembulatannya pada tahun 2017 81% dan pada tahun 2018 84%. Perhitungan ROI menggunakan asumsi tambahan modal sebesar 300 M. Demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.